Pernah nggak sih, waktu lagi main ke pantai atau jalan-jalan ke tempat bersejarah, tiba-tiba kepikiran, jangan-jangan tepat di bawah kaki gue ini ada harta karun yang terkubur? Well, kalau kamu mikir itu cuma ada di film Indiana Jones atau Pirates of the Caribbean, kamu salah besar. Indonesia itu bro, secara harfiah adalah kotak penalti harta karun dunia. Dari emas murni peninggalan kerajaan Sriwijaya di dasar sungai, sampai ratusan ribu keramik dinasti Tiongkok yang tenggelam di laut kita. Nah, biar nggak cuma jadi mitos atau obrolan warung kopi, kali ini kita bakal bahas 10 lokasi di Indonesia yang disinyalir kuat dan beberapa udah dibuktikan oleh para peneliti menyimpan harta karun peninggalan masa lalu. Siapin kopi kalian, dan mari kita hunting. Harta karun jalur laut dan sungai. Nomor 1, perairan Selat Bangka dan Belitung. Tempat ini bukan cuma cakep pantainya, tapi bawah lautnya itu ibarat museum emas. Selat ini adalah bagian dari Maritime Silk Road atau jalur sutra laut. Yang paling legendaris itu penemuan batu hitam wreck, kapal kargo Arab dari abad ke-9 yang bawa puluhan ribu keramik dinasti Tang. Nilainya triliunan guys, dan itu beneran nyata, bukan hoax. Nomor 2, kita geser dikit ke perairan Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu. Siapa sangka, Jakarta yang macet ini bawah lautnya menyimpan sisa kejayaan kolonial. Dulu, Batavia itu pusatnya VOC. Banyak kapal dagang Belanda dan Inggris yang karam di sini karena badai atau perang. Pemerintah lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat ada puluhan titik shipwreck di sini yang isinya koin-koin perak purba. Nomor 3, Sungai Musi, Palembang. Kalau dengar kata Sriwijaya, pasti langsung kepikiran kerajaan maritim yang super kaya kan? Nah, pusatnya kan di Palembang. Sampai sekarang, penyelam tradisional di Sungai Musi sering banget nemuin cincin emas bertahta permata, patung perunggu, sampai cermin kuno secara nggak sengaja. Dasar sungainya bener-bener bertabur emas Sriwijaya. Titanic dari timur dan pusat Majapahit. Nomor 4, perairan Selat Gelasa. Masih di sekitaran Babel, selat ini punya satu cerita legendaris, tenggelamnya kapal Texing pada tahun 1822. Kapal ini sering dijuluki Titanic dari Timur. Kenapa? Karena waktu tenggelam, kapal ini ngangkut sekitar 350.000 porselen berharga tinggi dan ribuan orang. Sebagian besar harta karunnya udah berhasil dievakuasi lewat misi profesional, dan nilainya bikin geleng-geleng kepala. Nomor 5, situs Trowulan Mojokerto. Kalau dari tadi kita main di air, sekarang kita mendarat ke tanah Jawa. Trowulan ini adalah bekas ibu kota kerajaan Majapahit. Ekskavasi resmi dari tim arkeologi nasional sering banget nemuin uang kepeng, perhiasan emas, dan terakota berharga yang terkubur di dalam tanah. Kenapa bisa tertimbun? Kemungkinan besar karena bencana alam masa lalu, kayak erupsi gunung berapi atau banjir lumpur. Jalur Sutra Natuna dan misteri Gunung Padang. Nomor 6, perairan Kepulauan Riau, khususnya Natuna dan Bintan. Secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung sama Laut Natuna Utara. Dari zaman purba, ini jalur internasional paling sibuk. KKP sendiri udah memetakan kawasan ini sebagai salah satu zona BMKT atau benda muatan kapal tenggelam paling padat di Indonesia. Isinya, keramik-keramik kuno dari Vietnam, Thailand, sampai dinasti Tiongkok yang nilainya mahal banget di pasar kolektor dunia. Nomor 7, situs Gunung Padang, Cianjur. Nah, ini yang sempat bikin heboh beberapa tahun lalu. Situs megalitik yang lebih tua dari piramida Mesir. Sempat muncul rumor kalau di dalamnya ada timbunan emas batangan masif. Tapi secara ilmiah, riset menggunakan geolistrik menunjukkan ada rongga-rongga besar di bawah struktur batu tersebut. Para ahli menduga rongga itu menyimpan artefak ritual penting dari zaman prasejarah. Jadi, harta karunnya lebih ke nilai sejarah yang tak ternilai harganya. Sisa Perang Dunia dan Gerbang Samudra. Nomor 8, perairan Laut Jawa, dekat Karimun Jawa. Kalau yang ini, hartanya berasal dari era modern, yaitu Perang Dunia Kedua. Tahun 1942, terjadi pertempuran dahsyat bernama Battle of the Java Sea.
Kapal-kapal perang sekutu kayak HNLMS De Ruyter milik Belanda dan HMS Exeter milik Inggris tenggelam di sini. Selain nilai sejarah militernya, kapal-kapal perang zaman dulu biasanya bawa kas kru dan logistik berharga dalam jumlah besar. Nomor 9. Perairan Selat Sunda. Selat Sunda itu pintu gerbang utama dari Samudra Hindia menuju Nusantara. Catatan navigasi kuno menunjukkan banyak banget kapal dagang Eropa yang karam di sini, entah karena cuaca buruk atau terjebak efek geologis dari aktivitas Gunung Krakatau purba. Otomatis, kargo-kargo komoditas zaman kolonial sekarang tertimbun rapi di bawah material vulkanik dasar laut Selat Sunda. Gua militer Jepang. Nomor 10. Gua-gua konstitusi di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Kita geser ke Indonesia Tengah. Waktu masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Sulawesi dijadikan benteng pertahanan Pasifik oleh Angkatan Laut Jepang. Berdasarkan arsip militer kuno, tentara Jepang banyak ngebangun bunker dan memanfaatkan gua-gua alami di Teluk Tomini buat sembunyiin logistik perang, persenjataan, bahkan disinyalir ada emas batangan yang dipakai buat operasional perang sebelum akhirnya mereka kalah oleh sekutu. Nah, itu dia 10 lokasi yang punya potensi harta karun luar biasa di Indonesia. Tapi bro, sebelum kalian hilaf terus beli alat selam atau sekop buat nyari harta karun tersebut, ada satu hal penting yang wajib kalian tahu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, semua benda berharga yang punya nilai sejarah, baik di dalam tanah maupun di dasar laut Indonesia, itu statusnya dikuasai oleh negara. Jadi, perburuan liar tanpa izin resmi itu ilegal dan bisa dipenjara ya. Kalau kalian nemuin benda kuno, wajib lapor ke pihak berwenang. Gimana? Menarik banget kan sejarah kita? Dari 10 lokasi tadi, mana yang paling bikin kalian penasaran? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan info seru lainnya. See you next time, dan tetap kepo sama sejarah.